Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan mendengarkan kembali renungan mingguan yang saya sampaikan melalui pelayanan online His Partner Ministry. Lewat channel YouTube ini, berharap banyak orang dapatkan berkat dari firman Tuhan. Boleh silakan subscribe channel ini, kemudian sharingkan ke orang lain, memberikan like, komentar. Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat dalam periode minggu ini. Dan sebentar lagi sudah masa-masa liburan menjelang hari raya Lebaran. Saudara, mari kita bayangkan satu bagian seperti ini. Ada kata seorang pemuda yang sudah menabung bertahun-tahun untuk membeli sebuah jam tangan yang dia warisi juga dari kakeknya. Wow, luar biasa. Story pemuda itu menghadiri acara makan malam amal untuk seorang mentor yang sangat ia hormati. Yang ternyata sedang sakit parah. Ini adalah pertemuan terakhir mereka semua. Berpikir panjang, yang melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja panitia, dan dia berkata, jual ini, gunakan uangnya untuk perawatan keluarga mentor atau guru saya itu. Apa yang terjadi? Orang-orang sekitar berbisik, sia-sia, bisa dijual untuk biaya kuliahmu. Tapi pemuda itu tahu bahwa cinta dan hormat tidak bisa dihitung dengan kalkulator saja. Itu kepakaian dengan Prapaskah. Kita sudah melalui perjalanan emosional yang berat, dari kemenangan atas pencobaan, masuk ke dalam kedukaan dan solidaritas Tuhan di Betania. Sekarang ini saudara, tepat sebelum Yesus memasuki minggu sengsaranya, ada sebuah interlude, sebuah adegan penyembahan yang sangat indah, sekaligus juga mengganggu bagi sebagian orang. Di rumah Simon si kusta, saudara tahu kusta adalah simbol orang yang terbuang dan dikucilkan. Kemudian seorang perempuan melakukan tindakan yang sangat tidak praktis, tidak logis dan mahal. Saudara bisa menerka kira-kira apa yang akan saya renungkan sama-sama dengan saudara pada saat ini. Mari bersama-sama kita mulai dalam berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Dalam memasuki masa-masa Prapaskah ini Tuhan, kami boleh terus merenungkan cinta kasih Tuhan yang sangat besar. Melihat begitu besarnya kuasa anugerah Tuhan dalam hidup kami. Inilah waktu perenungan pada saatnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama melihat begini. Dalam sebuah dunia yang begitu memikirkan hal-hal yang komersil, ada sebuah tindakan yang sangat luar biasa, yang kalau kita katakan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Sebuah botol yang bukan botol biasa, yang dipecahkan. Kita lihat kisahnya dari kitab Injil. Mari kita membaca bersama-sama Markus pasal yang ke-14. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, itulah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pola berisi minyak terwas murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dan orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak terwas ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Mereka memarahi perempuan itu. Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kita melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah, orang-orang miskin selalu ada padamu. Kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dalam satu bagian yang sangat luar biasa juga yang terjadi pada yang sudah kita baca, yang dikutip dalam Yohanes pasal yang ke-12 juga. Kita akan bersama-sama melihat nanti ke depan. Ada sebuah tindakan ya, memecahkan buli-buli ya, botol yang luar biasa itu, tapi tiga perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif dari para pengkritik, saudara. Ayat 4 dan 5 dikatakan begini, ada orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak terwas ini yang dapat dijual 300 dinar lebih, uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Perspektif para pengkritik adalah ini pemborosan yang tidak berguna. Logika ekonomi mereka, logika agama mereka, beberapa murid dalam Injil Yohanes identifikasi sebagai Yudas Iskariot sebagai pemicunya, marah, protes, apain boros-boros, ya? Dijual 300 dinar bisa kasih ke banyak orang-orang miskin, saudara. 300 dinar itu banyak, saudara. Saudara silakan Google untuk tahu berapa nilai rupiahnya pada saat ini. Bisa 20-30 jutaan. Permukaan sepertinya terdengar mulia dan bertanggung jawab. Oh,
Pikirin orang miskin. Ini upah setahun buruh ya. Wah, ini orang yang sangat luar biasa. Logika yang betul-betul harus dibagikan kepada banyak orang yang diberkat. Tetapi motivasinya busuk, saudara. Ayat 12 ayat ke-6. Sebuah kritik yang menyamar sebagai kebajikan. Seringkali saudara, ini manusia alami. Motivasinya busuk, saudara. Penyembahan sejati seringkali dikira sebagai sebuah pemborosan oleh dunia. Sikap keagamaan yang tanpa hati. Jika penyembahanmu tidak pernah dikritik, tidak dianggap terlalu berlebihan, mungkin kita belum menyentuh level pengorbanan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, perspektif daripada perempuan itu. Ayat yang ketiga, Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pola berisi minyak terwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada pemberian yang tidak terkatakan. Dari perspektif perempuan itu, ada logika kasih. Dia melihat ke depan. Dalam bacaan dalam Injil Yohanes disebut Maria dari Betania. Minyak yang begitu mahal, dia pecahkan buli-buli itu. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kompromi. Tidak ada cuma ngambil sedikit saja. Saudara kan dia punya hak ya. Itu satu minyak wangi termasuk yang begitu mahal yang disiapkan buat pernikahan dia. Boleh saja dia ambil beberapa tetes buat dioles ke Tuhan Yesus kan. Dia bebas saja. Tapi dia menyerahkan semuanya secara total. Setelah dia pecahkan, tidak lagi yang tersisa untuk dirinya sendiri. Mungkin dia harus menabung lagi untuk setahun ke depan. Dia menuangkannya di kepala Yesus. Injil Markus menyebut begitu. Buat tindakan mengurapi raja dan imam. Ini adalah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mengurapi kakinya. Dan menyekanya dengan rambutnya dalam Injil Yohanes disebutkan di situ. Tindakan penghormatan, kerendahan hati yang paling inti. Dia melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dia memberikan yang terbaik yang dia punya. Dengan cara terbaik yang dia tahu. Pada waktu yang tepat. Dia punya pandangan ke depan, pandangan rohani. Yang tidak dimiliki oleh orang lain yang dia sedang mempersiapkan Yesus untuk penguburannya di dalam ayat yang ke-8. Apa jalan yang kedua, saudara? Penyembahan yang terbaik lahir dari pengenalan yang mendalam akan Yesus. Dan ketaatan pada bisikan Roh Kudus. Ini adalah pemberian yang tepat orangnya. Diberikan untuk Tuhan Yesus. Tepat barangnya. Minyak yang mahal. Tepat caranya. Dituang total. Dan tepat waktunya. Sebelum kematiannya. Saudara, Maria sangat taat pada bisikan Roh Kudus. Dia memberikan yang terbaik yang lahir dari pengenalannya yang mendalam akan Tuhan Yesus. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, perspektifnya Tuhan Yesus. Ayat 6-9, Yesus berkata, bukan biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bagaimana bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yesus melihatnya sebagai sebuah perbuatan yang indah. Perbuatan yang indah. Yesus membela dia. Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudara, kata Yunani untuk baik di sini adalah kalon. Berarti itu indah, mulia, terpuji. Indah, mulia, terpuji. Sebuah tindakan yang indah, tindakan yang mulia dan terpuji. Bagi Yesus ini bukan pemborosan. Ini sebuah mahakarya, masterpiece, kasih. Yesus memberikan dua penjelasan yang secara teologis, saudara ya. Dibilang begini, ayat yang ke-7, orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Betul, bukan? Ini bukan untuk mengabaikan orang miskin, saudara. Tapi untuk menegaskan bahwa pelayanan sosial, doing good, harus mengalir dari penyembahan, being loving, kepada Kristus. Nah, sampai aktivitas kita itu menggantikan penyembahan kita kepada Tuhan. First thing first. Yang kedua, Yesus berkata begini, aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat yang ke-7. Ia telah mempersiapkan tubuhku untuk penguburan. Ayat yang ke-8. Yesus melihat makna nubuat dalam tindakannya. Ini sebuah penyembahan memahami rencana salib. Perempuan ini melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-murid bahwa raja mereka akan mati. Yesus berkata bahwa
Dan sebuah janji abadi, di mana saja Injil diberitakan, perbuatannya akan disebut juga. Sampai hari ini bukan? Kita masih mendengar kisah ini. Penyembahan yang lahir dari kasih dan pengertian akan selamanya terhubung dengan kabar baik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah di mata Yesus, saudara, penyembahan yang lahir dari kasih dan pengorbanan total adalah pusat dari Injil dan kekal nilainya. Pusat dari Injil dan kekal nilainya. Ini adalah sebuah perbuatan baik yang tertinggi. Saudaraku, dari tiga perspektif itu kita bisa memikirkan bersama-sama apa aplikasinya dalam masa-masa Prapaskah ini. Bukan botol biasa. Memecahkan buli-buli kita, itu tindakan yang harus kita lakukan. Coba identifikasi minyak terwastu apa yang kau punya saat ini. Apa yang paling berharga dalam hidupmu yang Tuhan minta untuk dikorbankan dalam penyembahan. Dan mungkin orang mengkritik itu pemborosan. Tapi mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Ambil tindakan pemecahan, memecahkan. Yang spesifik. Saudara, Yesus tidak selalu minta pengorbanan finansial. Dia bisa meminta waktumu, jadwalmu, idemu, rencanamu, hidupmu. Berikan kepada Tuhan. Komitmenkan kepada Tuhan. Tuhan, seperti Maria, aku ingin melakukan apa yang kulakukan, apa yang dapat kulakukan. Ambil buli-buli yang berharga ini ya Tuhan. Pecahkanlah, pakailah untuk mengurapi engkau dan rencanamu yang indah di dalam hidupku. Terus sekalian, dalam perjalanan menuju salib kita butuh momen-momen seperti ini. Momen di mana kita berhenti dari aktivitas, kesibukan, pelayanan, lalu hanya duduk, mencurahkan dan menyembah. Penyembahan seperti inilah yang akan mempersiapkan hati kita untuk menghadapi kematian dan penguburan dari keinginan kita yang egois. Saudaraku, di depan kita akan mendengarkan, kita akan melanjutkan renungan kita dengan paradoks ilahi di balik semua ini, bahwa hidup yang dipegang erat akan segera hilang. Hidup yang diberikan seperti gandum yang jatuh ke tanah akan berbuah lebat. Saudaraku, mari kita mengakhirinya bersama-sama dengan memikirkan bukan botol biasa yang Maria berikan kepada Tuhan. Isi yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa yang diberikan kepada Tuhan. Hari ini, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Boleh sama-sama kami renungkan pada saat ini. Berkatilah hidup kami ya Tuhan. Teliklah hidup kami, apakah masih ada bagian dari hidup kami yang belum kami rela pecahkan, berikan untuk penyembahan kami kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.